Tahukah kamu tentang tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil katai, 290 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit meteor, asteroid, komet lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Berdasarkan jaraknya dari matahari, ke-8 planet tata surya ialah Merkurius 57,9 juta kilometer, Venus 108 juta kilometer, Bumi 150 juta kilometer, Mars 228 juta kilometer, Jupiter 779 juta kilometer, Saturnus 1430 juta kilometer, Uranus 2880 juta kilometer, dan Neptunus 4500 juta kilometer. Keempat planet terdalam, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars adalah planet kebumian yang terdiri atas batuar dan logam. Sementara itu, keempat planet terluar adalah planet raksasa yang jauh lebih besar dari planet kebumian. 2 planet terbesar, yaitu Jupiter dan Saturnus, adalah planet raksasa gas yang sebagian besar terdiri atas hidrogen dan helium. 2 planet lainnya, Uranus dan Neptunus, adalah planet raksasa es yang terdiri atas senyawa dengan titik leleh lebih tinggi dari hidrogen dan helium, disebut senyawa volatil seperti air, amonia, dan metana. Sejak pertengahan tahun 2008, ada 5 objek angkasa yang diklasifikasikan sebagai planet katai. Orbit planet-planet katai, kecuali Ceres, berada lebih jauh dari Neptunus. Kelima planet katai tersebut ialah Ceres 415 juta kilometer, di sabuk asteroid dulunya diklasifikasikan sebagai planet kelima. Pluto 5906 juta kilometer dulunya diklasifikasikan sebagai planet ke-9, Haumea 6450 juta kilometer, Makemake 6850 juta kilometer, dan Eris 10100 juta kilometer. 6 dari ke-8 planet dan 3 dari ke-5 planet katai itu dikelilingi oleh satelit alami. Masing-masing planet bagian luar dikelilingi oleh cincin planet yang terdiri dari debu dan partikel lain. Komponen utama sistem tata surya adalah matahari, sebuah bintang deret utama kelas G2 yang mengandung 99,86% massa dari sistem dan mendominasi seluruh dengan gaya gravitasinya. Jupiter dan Saturnus, 2 komponen terbesar yang mengedari matahari, mencakup kira-kira 90% massa selebihnya. Hampir semua objek-objek besar yang mengorbit matahari terletak pada bidang edaran bumi, yang umumnya dinamai ekliptika. Semua planet terletak sangat dekat pada ekliptika, sementara komet dan objek-objek sabuk Kuiper biasanya memiliki beda sudut yang sangat besar dibandingkan ekliptika. Planet-planet dan objek-objek tata surya juga mengorbit mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam jika dilihat dari atas kutub utara matahari, terkecuali komet Halley. Hukum gerakan planet Kepler menjabarkan bahwa orbit dari objek-objek tata surya sekeliling matahari bergerak mengikuti bentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Objek yang berjarak lebih dekat dari matahari sumbu semi mayarnya lebih kecil, memiliki tahun waktu yang lebih pendek. Pada orbit elips, jarak antara objek dengan matahari bervariasi sepanjang tahun. Jarak terdekat antara objek dengan matahari dinamai perihelion, sedangkan jarak terjauh dari matahari dinamai aphelion. Semua objek tata surya bergerak tercepat di titik perihelion dan terlambat di titik aphelion. Orbit planet-planet bisa dibilang hampir berbentuk lingkaran, sedangkan komet, asteroid, dan objek sabuk Kuiper kebanyakan orbitnya berbentuk elips. Hampir semua planet-planet di tata surya juga memiliki sistem sekunder. Kebanyakan adalah benda pengorbit alami yang disebut satelit. Beberapa benda ini memiliki ukuran lebih besar dari planet. Hampir semua satelit alami yang paling besar terletak di orbit sinkron, dengan satu sisi satelit berpaling ke arah planet induknya secara permanen. 4 planet terbesar juga memiliki cincin yang berisi partikel-partikel kecil yang mengorbit secara serempak. Tata surya bagian dalam adalah nama umum yang mencakup planet kebumian dan asteroid, terutama terbuat dari silikat dan logam. Objek dari tata surya bagian
Dalam melingkup dekat dengan matahari, radius dari seluruh daerah ini lebih pendek dari jarak antara Jupiter dan Saturnus. 4 planet bagian dalam atau planet kebumian memiliki komposisi batuan yang padat, hampir tidak mempunyai atau tidak mempunyai satelit dan tidak mempunyai sistem cincin. Komposisi planet-planet ini terutama adalah mineral bertitik leleh tinggi, seperti silikat, yang membentuk kerak dan selubung. Dan logam seperti besi, dan juga nikel yang membentuk intinya. 3 dari 4 planet ini Venus, Bumi dan Mars memiliki atmosfer. Semuanya memiliki kawah meteor, dan sifat-sifat permukaan tektonis, seperti gunung berapi dan lembah pecahan planet yang letaknya di antara matahari dan bumi yaitu Merkurius dan Venus disebut juga planet inferior. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari serta juga terkecil dengan ukuran 0,055 dari massa bumi. Merkurius tidak memiliki satelit alami dan ciri geologisnya di samping kawah meteorit yang diketahui adalah lobet gas atau rupas. Kemungkinan terjadi karena pengerutan pada periode awal sejarahnya. Atmosfer Merkurius yang hampir bisa diabaikan terdiri dari atom-atom yang terlepas dari permukaannya karena semburan angin surya. Besarnya inti besi dan tipisnya kerak Merkurius masih belum bisa dapat diterangkan. Menurut dugaan hipotesis lapisan luar planet ini terlepas setelah terjadi tabrakan raksasa dan perkembangan akresi penuhnya terhambat oleh energi awal matahari. Venus berukuran mirip bumi dengan ukuran 0,815 dari massa bumi, dan seperti bumi, planet ini memiliki selimut kulit silikat yang tebal dan berinti besi, atmosfernya juga tebal dan memiliki aktivitas geologi. Namun planet ini lebih kering dari bumi dan atmosfernya 9 kali lebih padat dari bumi. Venus tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terpanas dengan suhu permukaan mencapai 400 derajat Celcius. Kemungkinan besar disebabkan jumlah gas rumah kaca yang terkandung di dalam atmosfer. Sejauh ini aktivitas geologis Venus belum dideteksi. Tetapi karena planet ini tidak memiliki medan magnet yang bisa mencegah habisnya atmosfer. Diduga sumber atmosfer Venus berasal dari gunung berapi. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat, satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. 70% bagian bumi ditutup oleh air sedangkan 30% bumi ditutupi oleh daratan. Hidrosfernya yang cair adalah khas di antara planet-planet kebumian dan juga merupakan satu-satunya planet yang diamati memiliki lempeng tektonik. Atmosfer bumi sangat berbeda dibandingkan planet-planet lainnya karena dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Bumi memiliki satu satelit, bulan, satu-satunya satelit besar dari planet kebumian di dalam tata surya. Mars berukuran lebih kecil dari bumi dengan ukuran 0,107 dari massa bumi. Planet ini memiliki atmosfer tipis yang kandungan utamanya adalah karbon dioksida. Permukaan Mars yang dipenuhi gunung berapi raksasa seperti Olympus Mons dan lembah retakan seperti Valles Marineris. Menunjukkan aktivitas geologis yang terus terjadi sampai baru belakangan ini. Warna merahnya berasal dari warna karat tanahnya yang kaya besi. Mars mempunyai 2 satelit alami kecil Deimos dan Phobos yang diduga merupakan asteroid yang terjebak gravitasi Mars. Pada bagian luar dari tata surya, terdapat gas-gas raksasa dengan satelit-satelitnya yang berukuran planet. Banyak komet berperiode singkat, termasuk beberapa Centaur, juga berorbit di daerah ini. Badan-badan padat di daerah ini mengandung jumlah volatil seperti air, amonia, metan, yang sering disebut es dalam peristilahan ilmu keplanetan yang lebih tinggi dibandingkan planet berbatu dalam tata surya. Keempat planet luar, yang disebut juga planet raksasa gas atau planet Jovian, secara keseluruhan mencakup 99% massa yang mengorbit matahari. Jupiter dan Saturnus sebagian besar mengandung hidrogen dan helium. Uranus dan Neptunus memiliki proporsi es yang lebih besar. Para astronom mengusulkan bahwa keduanya dikategorikan sendiri sebagai raksasa es. Keempat raksasa gas ini semuanya memiliki cincin, meski hanya sistem cincin Saturnus yang dapat dilihat dengan mudah dari bumi. Jupiter dengan ukuran 318 kali dari massa bumi adalah 2,5 kali massa dari gabungan seluruh planet lainnya. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Sumber panas di dalam Jupiter menyebabkan timbulnya beberapa ciri semi permanen pada atmosfernya. Sejauh yang diketahui Jupiter memiliki 63 satelit, 4 yang terbesar, Ganymede, Callisto, Io,
dan Europa menampakkan kemiripan dengan planet kebunian, seperti gunung berapi dan inti yang panas Ganymede, yang merupakan satelit terbesar di tata surya, berukuran lebih besar dari Merkurius. Saturnus yang dikenal dengan sistem cincinnya, memiliki beberapa kesamaan dengan Jupiter, seperti komposisi atmosfernya, meskipun Saturnus sebesar 60% volume Jupiter. Planet ini hanya memiliki massa kurang dari sepertiga Jupiter atau 95 kali massa Bumi, membuat planet ini sebuah planet yang paling tidak padat di tata surya. Saturnus memiliki 60 satelit yang diketahui sejauh ini dan 3 yang belum dipastikan, 2 di antaranya Titan dan Enceladus, menunjukkan aktivitas geologis, meski hampir terdiri hanya dari es saja. Titan berukuran lebih besar dari Merkurius dan merupakan satu-satunya satelit di tata surya yang memiliki atmosfer yang cukup berarti. Uranus yang memiliki ukuran 14 kali dari massa Bumi adalah planet yang paling ringan di antara planet-planet luar. Planet ini memiliki kelainan ciri orbit. Uranus mengedari matahari dengan ukuran poros 90 derajat pada ekliptika. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin dibandingkan gas raksasa lainnya dan hanya sedikit memancarkan energi panas. Uranus memiliki 27 satelit yang diketahui, yang terbesar adalah Titania, Oberon, Umbrian, Ariel, dan Miranda. Meskipun sedikit lebih kecil dari Uranus, Neptunus memiliki 17 kali dari massa Bumi, sehingga membuatnya lebih padat. Planet ini memancarkan panas dari dalam tetapi tidak sebanyak Jupiter atau Saturnus. Neptunus memiliki 13 satelit yang diketahui, yang terbesar, Triton, geologinya aktif dan memiliki geyser nitrogen cair. Triton adalah satu-satunya satelit besar yang orbitnya terbalik arah. Demikianlah penjelasan singkat dari tata surya. Berikan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.